Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sungguh luar biasa. Ini momen yang mengharukan untuk pribadi saya, karena mimbar ini dulu sering saya naiki, baik naik secara formal seperti ini ataupun naik karena membersihkan. Karena saya dulu tinggal di sini para jamaah, dan ini subhanallah begitu masuk tadi berdek saya, kayak ketemu pacar lama. Dan mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Jadi bernostalgia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita ucapkan sebagai kalimat yang terindah untuk kita lantunkan atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat iman dan takwa yang tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga diberikan oleh Allah, tapi tidak semua orang mampu meraih nikmat iman takwa ini. Dan alhamdulillah kita bisa. Indikatornya apa? Malam ini kita duduk dengan khusyuk di sini, dan insya Allah nanti juga berdiri rukuk dan sujud dalam rangka mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ibadah-ibadah itu merupakan indikator kedekatan kita kepada Allah. Tetapi para jamaah, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini mungkin kita akan terhenyak ketika mendengar hadis ini. Kata Rasul, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wa la yajiruhu minan nar wa la ana illa birahmatin minallah. Kata Rasul, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke surga. Amalan apapun tidak bisa memasukkannya ke surga. Juga tidak bisa menyelamatkannya dari neraka. Bahkan kata Rasul, tidak juga aku, kata Rasul. Ini luar biasa ini. Padahal kita tahu seberapa amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali illa birahmatin minallah. Kecuali ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah,
sekilas, sepintas kita nanti akan berpikir begini. Logika kita akan bermain. Lah kalau kita capek-capek beribadah tapi kemudian tidak ada jaminan masuk surga, lalu apa bedanya dengan orang yang selama ini tidak pernah melakukan ibadah, tidak pernah menunaikan kewajiban kepada Allah? Apa bedanya? Toh sama-sama tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelamatkan dari api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu adalah kalimat yang muncul dari logika negatif. Muncul dari logika negatif. Logika positifnya bagaimana? Logika positifnya adalah, lah kalau orang yang bersusah payah menunaikan ibadah kepada Allah saja itu tidak ada jaminan, apalagi kepada orang yang tidak melakukan ibadah. Ini logika positifnya. Nah, sehingga kita tidak tertipu di situ. Tidak tertipu. Kemudian kita akan mencari rahmat Allah itu bagaimana bisa turun kepada kita. Nah, ini yang harus kita cari. Kunci untuk masuk surga, selamat dari api neraka, disebutkan dalam hadis ini, itu adalah adanya kasih sayang Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian kita akan terhindar dari api neraka dan justru akan mendapatkan hadiah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini persoalannya di situ. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'an banyak sekali yang menjelaskan tentang siapa-siapa yang berhak untuk menghuni surga. Nah, itu mari kita telisik. Salah satunya di dalam surat Hud ayat 23 misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, satu, dan mengerjakan kebajikan, dua, dan merendahkan diri kepada Tuhan, tiga, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Berapa para jamaah? Tiga. Ini kuncinya untuk bisa masuk surga. Beriman, mengerjakan kebajikan, dan merendahkan diri di dalam melakukan kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itulah makanya ingin saya katakan bahwa banyak sekali orang yang merasa dirinya sudah soleh, merasa dirinya lebih soleh dari yang lain, sehingga kemudian merendahkan orang lain yang tidak kita anggap soleh. Ngecap. Nah, ini hati-hati, karena belum tentu ibadah kita ini kemudian akan menyelamatkan kita dari api neraka. Jangankan masuk surga, selamat dari api neraka belum tentu. Sehingga jangan ngecakan, ojo pas
Jangan pas seolah-olah surga itu kita kapling untuk kita gitu. Sementara orang lain jangan. Engko on durung pantes ya. Jangan. Satu. Kedua, kenapa kita ngecak? Karena kita merasa bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Nah, ini hati-hati. Berbahagia karena kita bisa melakukan ibadah, itu boleh. Dan itu malah dianjurkan. Sehingga kemudian muncul rasa syukur dari jiwa kita. Bahagia. Tapi bangga jangan. Kenapa? Apa bedanya bangga dengan bahagia? Kalau bahagia ini lebih dekat kepada syukur. Identik dengan syukur. Tapi kalau bangga identik dengan kesombongan. Kata Rasul, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya sedikit saja ada rasa sombong. Bangga itu bibit kesombongan. Kalau membanggakan Allah karena sudah memberikan hidayah, nikmat, iman, takwa kepada kita, monggo. Yang itu ketika kita lakukan bangga kepada Allah, tidak akan muncul bangga kepada makhluk. Sehingga kita tidak akan membusungkan dada di hadapan makhluk. Yang ada malah sebaliknya, kita akan tawadhu. Nah ini, disitulah yang membuat kita kehilangan kasih sayang Allah. Karena kita tidak merendahkan diri di hadapan Allah di dalam setiap amalan yang kita lakukan. Nah, kuncinya adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan, mari kita pelihara dari rasa sombong di hadapan Allah. Loh, kalau ada saudara kita yang belum insaf misalnya, bukan kita umpat, bukan kita maki-maki, tetapi mari kita doakan sambil kita bimbing. Ini yang benar, bukan justru kita umpat, kita kutuk dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.